Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Dwianti Krisna Samsiar dengan NIM 191111006 dan rekan saya yang lainnya yaitu Saya Erisa Margareta Raja Huku dengan NIM 191111008. Saya Nisa Handayani dengan NIM 191111018. Saya Selsa Arina Putri dengan NIM 191111027. ada 8 bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian gelas keramik. Yang kedua, sejarah gelas keramik. Yang ketiga, jenis-jenis gelas keramik. Yang keempat, proses pembuatan gelas keramik. Yang kelima, aplikasi gelas keramik. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan gelas keramik. Yang ketujuh, metode pengujian gelas keramik. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bahasan yang pertama yaitu pengertian gelas keramik. Apa itu gelas keramik? Bahasan ini akan disampaikan oleh Selsa. Gelas keramik adalah bahan polikristalin berbutir halus yang terbentuk ketika kaca dari komposisi yang sesuai dipanaskan dan mengalami kristalisasi terkontrol menjadi energi kristalin yang lebih rendah. Komposisi kaca spesifik cocok untuk gelas keramik karena beberapa kaca terlalu stabil dan sulit untuk dikristalisasi seperti jendela kaca biasa. Sedangkan jenis kaca yang lainnya menghasilkan mikrostruktur yang tidak diinginkan dengan mengkristal terlalu mudah dengan cara yang tidak terkendali. Selain itu, tindakan terhadap panas sangat penting dalam proses kristalisasi. Adapun perbedaan gelas keramik dengan kaca biasa dan keramik biasa. Yang pertama, perbedaan utama dari gelas keramik dan keramik biasa adalah bahan dasar pembuatannya. Biasanya, keramik dibuat dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar hingga hilang sifat plastisnya dan kandungan airnya. Sedangkan, gelas keramik dibuat dari bahan yang sama untuk membuat kaca, tetapi ditambahkan agen nukleasi untuk mengontrol proses pengkristalan. Selain itu, perbedaannya terlihat dari daya tahan terhadap panas dan daya hantar listriknya. Gelas keramik memiliki daya tahan terhadap panas yang lebih baik dibandingkan keramik biasa. Serta gelas keramik merupakan isolator yang baik sehingga biasa digunakan untuk lapisan busi dan peralatan rumah tangga yang berhubungan dengan panas. Yang kedua, gelas keramik dan kaca biasa dibuat dari bahan yang sama yaitu pasir kuasa atau silika. Perbedaannya terletak pada proses pembuatannya. Pembuatan kaca biasanya dengan pemanasan suhu tinggi untuk membentuknya. Setelah dibentuk, kaca didinginkan agar mengeras. Ketika selesai dibentuk, kaca tidak langsung didinginkan, tetapi ditambahkan agen nukleasi agar struktur atom pada kaca terkristalisasi minimal 50%. Hal inilah yang menyebabkan gelas keramik tidak mudah pecah dan lebih tahan panas dibandingkan kaca biasa. Selanjutnya, kita masuk bahasan yang kedua mengenai sejarah gelas keramik. Bagaimana sejarah ditemukannya gelas keramik? Bahasan ini akan disampaikan oleh Nisa. Pada tahun 1952, Dr. S. Donald Stuckey dari perusahaan Corning yang terkenal di New York itu, ia secara tidak sengaja menemukan material baru dari sebuah kaca yang dinamakan gelas keramik. Beliau adalah seorang ilmuwan muda yang meneliti sifat-sifat kaca. Ia menaruh sepotong kaca ke dalam tungku untuk dipanaskan dengan suhu sekitar 1100 Fahrenheit. Kemudian, tungku melonjak hingga lebih dari 1600 Fahrenheit. Stuckey mengeluarkan sepotong kaca tersebut dari tungku. Bukannya hancur, kaca tersebut malah memantul ke lantai. Ternyata, kristal yang biasanya sebagai musuh pembuat kaca, kini kristal dapat mengubah sifat material dengan cara yang berbeda. Di sini, Stuckey melihat kristal yang berbeda, yaitu kristal mikroskopis, yang mengubah kaca menjadi bahan baru yang ia sebut sebagai gelas keramik. Ia mengamati bahwa gelas keramik ini merupakan material berbutir halus yang tidak keropos dan tampaknya lebih kuat jika dibandingkan dengan kaca aslinya. Stuckey tahu bahwa ia bisa menggunakan panas dari kimia untuk mengendalikan kristalisasi. Itu berarti gelas keramik dapat dirancang untuk memiliki sifat yang luar biasa. Saat ini, gelas keramik digunakan untuk membuat segalanya, mulai dari bidang konstruksi, optik, medis, militer, peralatan dapur, elektronik, dan lain sebagainya. Rahasia membuat gelas keramik adalah bahan dan kontrol panas. Para ilmuwan memilih bahan-bahan yang tepat dan suhu yang dibutuhkan untuk membuat kristal tumbuh di kaca.
Ketika kristal telah terbentuk dan mencapai ukuran yang diinginkan, kaca akan meleleh dengan cepat. Kemudian, didinginkan dan menjadi bahan baru yang disebut gelas keramik. Dan hingga saat ini, pengaplikasian dari gelas keramik banyak digunakan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke bahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis gelas keramik. Apa saja jenis-jenis gelas keramik? Bahasan ini akan disampaikan oleh Erisa. Gelas keramik dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, gelas keramik dengan ekspansi termal minimal. Produk-produk ini secara praktis tidak menunjukkan ekspansi fisik pada rentang suhu yang luas. Fase kristal utama gelas keramik adalah larutan padat beta spodumen dan larutan padat beta kuarsa. Karena koefisien ekspansi minimal ini, gelas keramik memiliki ketahanan yang tinggi terhadap goncangan termal. Sifat khusus inilah yang dapat dibuktikan bahwa gelas keramik dapat dijadikan barang-barang seperti peralatan dapur. Kemudian yang kedua, gelas keramik dengan sifat optik khusus. Karena sifat optiknya yang luar biasa, yang diperlukan pada produk-produk seperti Vision dan Zirader, gelas keramik dapat diandalkan menjadi produk-produk optik. Contohnya, seperti gelas keramik lithium metasilicate yang diaplikasikan menjadi microlenses pada proses photoform. Gelas keramik juga memiliki sifat transparan karena kristal yang tumbuh dalam bentuk terisolasi. Karena itulah, gelas keramik dapat berperan dalam industri elektronik untuk menghasilkan substrat fotovoltaik. Yang ketiga, gelas keramik machinable. Mikas adalah fase kristal utama pada gelas keramik. Gelas keramik sangat populer karena dapat dikerjakan oleh alat karbida, bukan dengan berlian. Dengan contoh berikut, bagaimanapun desain gelas keramik dapat memperoleh sifat-sifat ini. Yang keempat, gelas keramik berkekuatan tinggi dan ketangguhan tinggi. Rantai endapan silikat lembaran dalam gelas keramik memungkinkan pengembangan kekuatan tinggi dan ketangguhan tinggi. Lalu yang kelima, biomaterial. Kelompok bahan bioaktif yang terbesar adalah fosfat. Bahan restoratif yang biasa dipakai oleh kedokteran gigi pun mengandung fosfat. Namun perbedaannya adalah kandungan konsentrasinya lebih tinggi, sehingga daya tahan kimianya pun lebih tinggi. Produk-produk lead atau lithium silikat dari gelas keramik apetit dijadikan sebagai bahan restoratif untuk kedokteran gigi. Dan yang terakhir adalah keenam, produk dengan sifat listrik bermagnetik khusus. Gelas keramik dengan cardioid atau ferrites dikembangkan menjadi gelas keramik dengan sifat-sifat ini. Oleh karena itu, gelas keramik ini berperan terhadap teknologi energi. Selanjutnya, kita masuk ke bahasan yang keempat mengenai proses pembuatan gelas keramik. Bagaimana proses pembuatan dari gelas keramik? Bahasan ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Metode pembuatan gelas keramik ini dilakukan dengan proses manufaktur kaca, yaitu merubah kaca menjadi gelas keramik. Pada proses manufaktur kaca ini dilakukan melalui beberapa proses, yaitu yang pertama, proses pendinginan kaca. Pada proses ini, material kaca didinginkan dengan tujuan untuk menentukan sifat mekanik sesuai dengan yang diinginkan. Pada proses ini merupakan proses pertama dari proses manufaktur. Yang kedua, proses pemanasan kaca. Pada proses kedua ini, kaca diberi perlakuan panas sehingga satu atau lebih fase kristal dapat terbentuk atau sebagian akan mengkristal. Agar gelas keramik memiliki sifat yang diinginkan untuk dikembangkan, sangat penting untuk mengontrol proses kristalisasi sehingga distribusi kristal yang merata dapat dibentuk. Pada proses ini menggunakan alat electric currents atau tungku pemanas. Yang ketiga yaitu proses kristalisasi. Pada proses kristalisasi ini merupakan proses yang dihasilkan dari perlakuan panas pada kaca dengan tujuan untuk menghasilkan kaca menjadi gelas keramik yang lebih unggul dibanding kaca sebelumnya. Proses kristalisasi ini menyebabkan pemisahan fase yang berbeda untuk mendapatkan gelas keramik yang memiliki sifat baik, kuat, keras, dan stabil dibanding dengan kaca sebelumnya. Pemisahan fase ini yaitu yang pertama yaitu nukleasi dan pertumbuhan kristal. Nukleasi merupakan suatu molekul padatan yang terdispersi di dalam larutan akan berkumpul dan membentuk ikatan. Berkumpulnya padatan ini akan membentuk bibit-bibit kristal yang berukuran sangat kecil, namun bibit kristal tersebut tidak stabil.
Diperlukan ukuran-ukuran tertentu untuk dapat menyetabilkan si bibit-bibit kristal tersebut. Yang kedua yaitu dekomposisi spinodal. Pada proses ini melibatkan perubahan bertahap dalam komposisi dua fase sampai mencapai batas immiscibility. Selanjutnya, kita masuk ke bahasan yang kelima mengenai aplikasi gelas keramik. Apa saja aplikasi dari gelas keramik? Bahasan ini akan disampaikan oleh Selsa. Aplikasi gelas keramik di beberapa bidang kehidupan diantaranya yang pertama dalam bidang konstruksi. Salah satu gelas keramik yang paling populer digunakan dalam konstruksi adalah Neoperis LT dengan wollastonite sebagai fase kristal utama. Panel gelas keramik Neoperis adalah alternatif ideal untuk batu pada aplikasi interior dan eksterior. Yang kedua, dalam bidang optik, banyak gelas keramik menunjukkan daya tembus tinggi atau bahkan dapat transparan karena fakta bahwa nol porositas dapat secara relatif mudah dicapai. Ini membuat gelas keramik bahan yang baik untuk aplikasi optik. Misalnya, gelas keramik transparan dan ekspansi termal rendah yang didasarkan pada sistem litium aluminosilikat telah digunakan sebagai teleskop kosong cermin dan giroskop laser. Yang ketiga, dalam bidang militer, gelas keramik sekarang digunakan dalam nisekon pesawat terbang berkinerja tinggi dan rudal. Bahan yang digunakan dalam aplikasi ini harus menunjukkan kombinasi sifat yang menantang untuk tahan terhadap kondisi kritis akibat terbang berkecepatan tinggi di atmosfer. Koefisien ekspansi termal yang rendah, kekuatan mekanik yang tinggi, resistensi abrasi yang tinggi, transparansi gelombang radar yang tinggi untuk navigasi. Yang keempat, dalam bidang medis. Gelas keramik digunakan sebagai biomaterial dalam dua bidang yang berbeda, yaitu sebagai bahan yang sangat tahan lama dalam kedokteran gigi restoratif dan sebagai bahan bioaktif untuk penggantian jaringan keras. Agar gelas keramik dapat digunakan untuk aplikasi gigi, harus memiliki daya tahan kimia yang tinggi, kekuatan mekanik dan ketangguhan harus menunjukkan sifat yang meniru untuk mikrostruktur gigi agar dapat berhasil sebagai estetika. Gelas keramik juga dapat diaplikasikan sebagai bahan bioaktif untuk penggantian jaringan keras, yaitu sebagai alat implan dalam tubuh manusia untuk memperbaiki dan mengganti tulang yang sakit atau rusak. Yang kelima, dalam bidang elektronik, berbagai jenis elektrolit padat anorganik yang dibuat oleh gelas keramik telah dikembangkan. Bahan gelas keramik yang sangat keras, transparan, dan berkepadatan rendah dengan potensi untuk menggantikan kaca biasa yang digunakan sebagai layar untuk tablet dan smartphone. Gelas keramik dapat digunakan untuk membuat layar yang lebih tipis untuk smartphone yang akan memiliki bobot lebih sedikit. Yang keenam, dalam bidang peralatan dapur, ketangguhan yang lebih tinggi dibandingkan kaca, estetika yang menarik, dan koefisien ekspansi termal yang sangat rendah membuat gelas keramik bahan yang sangat baik untuk peralatan rumah tangga, seperti kompor tanam, peralatan masak, bakeware, dan setrika. Peralatan ini terdiri dari gelas keramik termal kaca ekspansi rendah yang transparan untuk inframerah, yang menampung pemanas berseri atau halogen di bawahnya. Keuntungan dari pengaturan ini adalah panas dapat dikontrol dengan cepat. Karena koefisien ekspansi minimal ini, gelas keramik memiliki ketahanan yang tinggi terhadap goncangan termal. Selanjutnya, kita akan masuk ke bahasan yang keenam mengenai kelebihan dan kekurangan gelas keramik. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari gelas keramik? Bahasan ini akan disampaikan oleh Nisa. Kelebihan dari gelas keramik yang pertama yaitu memiliki kekuatan, ketangguhan, kestabilan, dan kekerasan yang tinggi jika dibandingkan dengan kaca aslinya. Ini terjadi karena proses pengkristalan kaca yang sebagian. Yang kedua, yaitu memiliki daya tahan yang tinggi terhadap goncangan termal. Karena gelas keramik memiliki ekspansi termal yang minimal, maka cocok digunakan untuk bahan dasar peralatan dapur. Yang ketiga yaitu memiliki daya tahan terhadap panas atau sebagai insulator yang baik dan dapat mengontrol panas dengan baik. Yang keempat yaitu kemudahan dalam fabrikasinya karena dalam pembuatannya menggabungkan material yang sudah jadi. Selanjutnya, yang kelima yaitu memiliki estetika yang sangat baik dan bisa tembus cahaya, bahkan terlihat transparan, sehingga sangat cocok digunakan dalam bidang optik dan peralatan dapur. Yang keenam yaitu dalam bidang konstruksi, yaitu Neoparies LT, sebagai alternatif baru untuk interior dan eksterior. Yang ketujuh yaitu tahan terhadap kondisi kritis akibat terbang berkecepatan tinggi di atmosfer.
Ini digunakan pada pesawat terbang. Yang kedelapan yaitu memiliki keawetan dan daya tahan yang cukup lama sehingga digunakan dalam bidang medis, yaitu sebagai pengganti tulang dan gigi. Yang kesembilan yaitu memiliki kepadatan yang rendah dan bobot yang lebih ringan jika dibandingkan dengan kaca aslinya. Ini digunakan dalam penggunaan layar smartphone dalam bidang elektronik. Yang ke-10 yaitu proses penyusutan pada gelas keramik lebih ringan atau minimal jika dibandingkan dengan kaca pada umumnya, sehingga meminimalisir terjadinya keretakan dan lebih tahan lama jika dibandingkan dengan kaca. Ke-11 yaitu gelas keramik memiliki kekuatan lentur yang cukup tinggi, membuat gelas keramik lebih mudah jika dibentuk, sehingga tidak mudah pecah atau retak karena kelenturannya itu yang cukup tinggi. Ke-12 yaitu memiliki kemampuan mengimpor warna yang baik, di mana gelas keramik bersifat transparan sehingga dapat menambah nilai estetika pada suatu bahan yang terbuat dari gelas keramik. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari gelas keramik. Yang pertama yaitu melalui proses pembuatan yang cukup lama bila dibandingkan dengan kaca dengan keramik. Yang kedua, pada aplikasi cooktop atau kompor tanam hanya bisa digunakan sumber listrik. Yang ketiga yaitu lebih mahal. Yang keempat yaitu sulit diperbaiki jika mengalami kerusakan. Yang kelima yaitu tidak dapat mengimpor warna dengan baik pada aplikasi medis seperti pada pembuatan gigi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bahasan yang ketujuh mengenai metode pengujian gelas keramik. Bagaimana metode pengujian dari gelas keramik? Bahasan ini akan disampaikan oleh Erisa. Di sini akan dijelaskan dua metode pengujian pada gelas keramik. Yang pertama, pengujian kekuatan struktur jaringan gelas keramik. Pengujian ini dilakukan dengan pemindaian litograf elektron serta penambahan BrSiO2 atau rasio perbandingan SiO2. Awalnya gelas keramik berbentuk balok kecil kristal, namun setelah ditambahkan dengan BrSiO2, balok kecil kristal tersebut akan menghilang. Kemudian, fase kristal utama akan berubah menjadi warna stonit, sehingga kristal akan berbentuk bar pendek. Inilah tanda kerapatan permukaan gelas keramik lebih kuat, karena kristal balit dianggap sebagai agen fusi untuk memperkuat struktur jaringan. Selanjutnya, pengujian yang kedua adalah pengujian karakteristik fisik dan stabilitas kimia gelas keramik. Karakteristik fisik gelas keramik dinilai atau dilihat dari kekuatan tekan dan penyerapan airnya. Semakin meningkat BrSiO2, kekuatan tekannya akan semakin meningkat, namun penyerapan airnya akan menurun. Seiring dengan peningkatan BrSiO2, ukuran kuali dan retakan yang tidak teratur akan berkurang dan semakin menghilang, serta munculnya benjolan besar. Kemudian, untuk stabilitas kimia, dilihat dari ketahanan korosi, tingkat homogenitas fase kaca, dan tahap kristalisasi. Semakin meningkatnya BrSiO2, maka ketahanan asam dan alkalinya akan semakin meningkat. Materi mengenai gelas keramik telah kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu, gelas keramik yang ditemukan oleh seorang penemu bernama Stucky yang secara tidak sengaja ini ternyata memberi dampak baik di berbagai bidang kehidupan karena terbukti bahwa gelas keramik ini lebih kuat dibanding dengan kaca biasa dan keramik biasa. Bahan polikristalin berbutir halus yang terbentuk dari kaca dengan komposisi yang sesuai dipanaskan dan mengalami kristalisasi terkontrol menjadi energi kristalin yang lebih rendah, sehingga menghasilkan material gelas keramik yang memiliki banyak kelebihan dan cocok untuk digunakan di berbagai bidang. Namun kekurangannya yaitu gelas keramik ini lebih mahal dibanding dengan material lain. Selain itu, gelas keramik akan sulit diperbaiki jika telah mengalami kerusakan. Sekian paparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.